Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita setelah kurang lebih 4 bulan kayaknya. Saya lihat video terakhir itu 4 bulan yang lalu. Saya soalnya lali ya. Opo sing terakhir biyen. Tak cek munggah kok gak enek-enek, tiba ndur waduh. Masya Allah. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan di atas ketaatan, diberikan kesehatan, keberkahan umur, ya, keluarga kita diberikan kesehatan sehingga nantinya kita bisa bersama-sama mengisi waktu weekend untuk hadir di majelis ilmu. Karena datang di majelis ilmu di waktu weekend itu berat. Ketika kita melihat yang lain nyeruput kopi, ono sing dadi pelari culture, jenengan datang ke masjid, ya. Tapi teringat akan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiqaha au mubiqaha. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari itu semua manusia akan mempertaruhkan dirinya. Ada yang mempertaruhkan dirinya, jiwa, raga, harta untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Tapi ada juga yang mereka melakukan segala hal, justru hal itu akan membinasakan diri mereka. Nah, kita mau yang mana? Kita mau yang mana? Dua-duanya sama-sama lelah, Pak. Dua-duanya sama-sama melelahkan. Loh kok iso, Ustaz? Yo iso. Wong Fir'aun ngejar Nabi siapa? Nah, sing dikejar, seharusnya ngejar kan ya podo-podo tuh, Pak. Leres mboten? Sing dikejar karo sing ngejar podo, cuma sing siji iso nglewati, sing siji ning tengah. Tapi kan sama capek, Pak. Dalam perang Badar capek, umat Islam yo capek, orang kafir, tapi beda dapatnya. Yang satu dapat rahmatnya Allah, yang satu dapat azabnya Allah. Makanya setiap manusia, setiap hari, Pak, ada yang mempertaruhkan dirinya, jiwanya, raganya, hartanya untuk menyelamatkan, membebaskan dirinya dari api neraka. Ada juga yang sebaliknya. Ada yang entek-entekan hartane untuk pergi ke klub. Bukan klub bola. Ya, bukan delok Arema, bukan. Ya, tapi juga ada yang menghabiskan hartanya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Masih ngenteni 30 tahun. Leres mboten? Untuk haji. Ya, wis bayar oke, antrine suwi. Leres mboten? Tapi itu semua untuk apa? Membebaskan dirinya dari api neraka, untuk mendapatkan ridhonya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Makanya semua manusia setiap hari, kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiqaha au mubiqaha. Kita mau yang mana? Dua-duanya sama-sama melelahkan, dua-duanya sama capek, dua-duanya sama mengeluarkan harta. 1.000 melbu kota infak, 1.000 melbu parkiran MOG, podo, Pak.
Nah podo Pak. Tapi sing 1.000 mlebu kota MAG ketok gede, 1.000 nek digono MOG gorele gorengan karo pecel. Capek semua. Kita mau pilih yang mana? Ya. Sama-sama apa tadi? Capek. Pengen nggak capek? Surga. Turu capek. Ono jenengan takon turu sedina ndang, ayo. Mbok tenan. Ayo sapa sing wis ana Abu Aska iki. Bae ana uang kas nih. Jajal jenengan wong loro kon mangan turu saulan. Remek. Capek, Pak, saestu. Ya. Kon mangan tok lho. Nah, capek. Karena memang dunia. Kalau nggak mau capek di surga. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, jero surga, Pak. Kok sampai surga itu melelahkan, Kak? Berarti bukan tempat yang penuh kenikmatan. Itu surga. Tapi selama masih di dunia capek. Selama masih di dunia, makanya ana wong ngaji rasanya capek. Alah wong sing apa namanya berjudi ya capek, Pak. Wis kalah, gak menang, torok pisan. Capek. Selama kita di dunia kita capek, tapi capeknya kita mau diarahkan kemana? Untuk mencari ridhonya Allah, menyelamatkan diri kita dari api neraka, ataukah menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka? Atau mungkin ke tempat-tempat ke hal-hal yang sifatnya mubah, padahal ada sesuatu yang lebih utama. Lari-lari ku ya mubah, leres mboten. Tapi kok kula jarang nggih. Selama ini ngisi kajian baik di mulai ujung selatan sampai ujung kemarin terakhir ujung iki jenenge Kononi Lawang, Pak. Purwodadi. Wah, mulai segoro kidul sampai ora kidul. Jarang ngertos kula, Pak. Ana wong sing, "Beh, Ustaz, sepeda kula macet, kula tak melampah mawon." Sing jarake 5 kilo. Wonten sing berangkat ngaji melaku jarak 5 kilo? Sopo? Melampah, Pak. Melampah. Jalan kaki. Jalan kaki. Enggak, maksudnya jalan kaki. Masya Allah. Oh 3, urung 5 kilo, Pak. Belum sah. Tapi jenengan delok, Pak, sing pakai Strava 5 kilo 10 kon mlaku ning masjid wayah salat teko apa ora? Urusan ibadah itu abot, Pak, padahal podo 5 kilo nih. Urusan ibadah itu abot, Pak, podo 2000 nih. 2000 parkir karo 2000 kata infak beda. Makanya kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiqaha au mubiqaha. Maka sekali lagi kami ingatkan diri kami pribadi, jane ya capek, Pak, sumber Manjing Wetan di Singosari. Pokoknya pas udan pisan, ya Allah. Dipikir-pikir, ya dipikir. Tapi Masya Allah, semoga adalah kita yang lillah ini nantinya setiap langkah kita menjadi saksi, setiap bumi yang kita lewati, setiap bensin yang kita keluarkan, waktu yang kita sisihkan, semua nantinya menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. Jadi sekali lagi, nih jenengan pengen gak capek, di mana tempatnya? Surga. Surat apa tadi? Lali kan? Al-Hijr ayat 48. Nanti silakan dilihat. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, Nabi Agung Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan teladan bagi kita semuanya. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan kita masuk pada seri yang ketiga, masih tentang adab tarbiyatul aulad, tentang adab bagaimana Islam membimbing kita dalam
mendidik putra-putri kita dalam menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwa di antara adab tarbiyatul aulad, ini pada pertemuan yang kedua, adalah membiasakan anak dengan akhlak yang baik, ya, dan memperbaiki kekeliruan mereka. Penting orang tua itu ngandani anak, nek trai salah yo kandhanono salah. Jangan pernah menormalisasi kesalahan anak. Alah Ustaz, wong sek cilik ben lak ngerti dewi, ini ora dikandani ati ngerti kondi. Ya, nek ra dikandani ati ngerti kok endi. Enggak akan, Pak. Nasihati mereka. Ustaz, lah nek dikandani terus tersinggung piye? Ora. Makanya kita dalam memberi nasihat juga ada adab. Tapi kesalahan itu jangan dinormalisasi. Nanti hal itu akan dianggap sebuah kebenaran. Nasihati mereka sebagaimana Rasulullah SAW menasihati sahabatnya yang lain, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik famazalatil kati'mati ba'du. Rasul menasihati sahabatnya. Pun Rasulullah membenarkan bagaimana sahabat itu ketika sholatnya tidak ada kekhusyuan di dalamnya, atau ketika sholatnya tidak tumakninah, diingatkan sama Rasulullah SAW. Ya, maka kalau ada kekeliruan dari keluarga kita, anak kita, pasangan kita, nasihati. Tetapi juga dalam menasihati ada adab. Ini sudah kita sampaikan di waktu yang lalu. Saking suwe ini loh, sampai kalau ngomong zaman. Ya. Dan kita sampaikan pada seri yang kedua kemarin. Ya, penting diajari mereka, diajarkan tentang bagaimana adab kepada orang tua. Ya, bagaimana dengan yang lebih sepuh, bagaimana dengan yang lebih muda. Ya, Islam kan mengajarkan, Pak. Kalau dengan yang lebih muda disuruh apa? Menyayangi. Kalau dengan yang lebih tua menghormati. Sampai Ibnu Umar itu, Pak. Ibnu Umar. Beliau itu, Pak, ketika Rasulullah bertanya, memberikan sebuah pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar. Dan Rasulullah menanyakan sebuah pertanyaan, tanaman apa yang buahnya berbuah sepanjang waktu dan bermanfaat? Kurang lebih seperti itu. Kata Ibnu Umar, aku ngerti, aku batin, itu adalah pohon kurma. Tapi kok Umar menang, Abu Bakar menang. Beliau diam, Pak, nggak jawab. Sampai akhirnya Rasulullah sendiri yang menjawab, itu adalah pohon kurma. Sampai seperti ini, Pak. Bahkan pernah di zaman Rasulullah SAW ada beberapa orang menghadap Rasulullah, ya, bercerita. Kemudian yang bercerita itu, yang ngomong ini ternyata yang masih paling muda. Kata Rasulullah, kabir, sing sepuh. Nah, akhirnya anak tadi, yang muda tadi diem, Pak. Artinya Rasul memerintahkan dahulukan yang tua. Loh, ini adab yang harus diajarkan. Terkadang hal-hal semacam ini kurang diperhatikan oleh orang tua, bahkan dalam pendidikan anak. Makanya nanti, Pak, bahkan saat ini udah kita rasakan bagaimana anak-anak itu nek ngadepi wong tua seneng nyelah, Pak. Merasa nek wis S2, S3, SPD, merasa seolah-olah bahwa dia paling pintar. Aku paling ngerti, aku wis sekolah. Sehingga ketika ada yang sepuh ngomong disela, "Lho iki gak koyo ngono, sik to meneng sik." Makanya bener, belajar mendengarkan itu jauh lebih sulit daripada belajar berbicara. Belajar public speaking akeh sing ulang, Pak. Tapi nek kon belajar meneng, itu belajar menahan hawa nafsu, Pak. Menahan ego kita, menahan diri kita. Sulit, Pak. Jenengan nak les public speaking wakeh, Pak. Mulai dari gratisan sampai jutaan. Tapi coba nyari tempat belajar diam, Pak. Belajar menjadi pendengar yang baik. Orang nemu, Pak, gelek ono, Pak, nek nemu. Dan ternyata belajar mendengarkan itu jauh lebih sulit. Sulit, Pak. Sulit kan menjadi orang tua yang mendengarkan omongannya anak. Sinten sing rela mendengarkan omongannya anak, ya. Saya beberapa waktu lalu itu dampingi TPQ yang kelas paling bawah, Pak.
Ada ustadznya ngajar, kemudian anak kecil-kecil gitu, saya di belakang ngecek. Masya Allah Pak, anak kecil-kecil itu Pak, yang belum sekolah Pak, cerita Pak, sing diceritakno iku sembarang kalir Pak. Bayangno dadi guru sing ngajar arek cilik ngono kon ngrungokno, iya Masya Allah. Tatak poran jenengan ngerespon anak sehingga anak itu mau bercerita. Sulit Pak, nggak sembarang iso. Seorang suami mendengarkan curhatan istri sing diulangi bolak-balik, saiki wis diceritakno seminggu ras podo plek ketiplek, saulan kas diceritakno maneh podo, lak kadang-kadang terucap bolak-balik. Tapi justru itulah seninya Pak, jenengan gak ngerungokno, masih banyak laki-laki yang siap mendengarkan. Ya ora, gak percaya ora apa-apa. Makanya awal perselingkuhan ya ini Pak, suami ini sibuk gak ngerungokno, yo kadang wong wedok kan gak mau tahu Pak, sehingga yang Instagram DM-an, yang Facebook inbokan, sekedar bercerita dan Masya Allah, sing respon ketok alim kan, Masya Allah, Subhanallah, sabar tere bojomu rapati beneng ngono. Allah, selesai sudah rumah tangga. Makanya belajar mendengarkan itu lebih sulit Pak, ya. Nah ini salah satu hal yang harus kita biasakan. Makanya diantara hal yang penting ya, membiasakan anak-anak itu dengan akhlakul karimah sejak dini. Penting Pak. Kita ngajari anak-anak matematika loh sampai di lesno, sampai ono sing jenenge les matematika apa namanya? Oh kumon. Les bahasa Inggris, les bahasa apa nih? Korea jarang Pak, bahasa Arab Pak. Gratis wae entek kok muridnya. Ya, kumon bahasa Inggris. Loh, untuk mengajari itu, tapi ada enggak les privat memperbaiki akhlak? Ada enggak tempat belajar kecuali di TPQ? Iku wae sak jam. Ngono gratis. Dikon bayar, ngono kok enggak lillahi ta'ala. Loh, ini PR bahasa S2 Pak, mengajari akhlak anak-anak sejak kecil sehingga tahu etika kepada orang tuanya. Nah ini salah satu adab tarbiyatul aulad. Ini pada zaman yang lalu telah kita sebutkan, ya. Kemudian berikutnya masih pertemuan yang lalu, yaitu memisahkan ranjang anak-anak, dipisahkan, apalagi sudah umur 10 tahun, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat tidur mereka, ya. Jangan dinormalisasi anak wis gede-gede ku turu sak kamar, lanang wedok umur 10 latati si anak-anak wong se SD. Lah iki lho perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu kebahagiaan itu ya maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, gak kudu mewah. Ya, tempat tinggal yang menjadikan sebab kebahagiaan kata Rasulullah itu maskanul wasi', tempat tinggal yang luas, nggak kudu mewah, nggak kudu Pak. Dan salah satu kewajiban kita kepada anak-anak kita, keluarga kita adalah memberikan sandang, pangan, papan, termasuk privasi mereka, termasuk untuk mengajari mereka. Ya. Ya lane rong enek piye Ustaz? Ya tetep dipisah, siji ruang tamu, siji ruang tidur. Gak ono kamar tidur ya siji ning ruang tamu, siji ning dapur. Atau di mana? Yang penting terpisah antara kamar tidur laki-laki dan perempuan atau dengan orang tuanya. Ya ini dipisah. Makanya laki-laki berusahalah, ikhtiarlah kerja keras. Ya. Karena Allah titipkan wanita kepada panjenengan, Allah titipkan anak-anak kepada panjenengan, dan semua amanah. Kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Makanya panjenengan semuanya, kita yang sudah ngaji malah ojo sampai kelembrak-kelembruk kayak gombalan amoh. Bekerjalah, ikhtiarlah. Nggak kudu gajine oke. Ya.
Sing penting cukup, wayah gitu ku mobil, wayah gitu ku omah, wayah gitu kendaraan enek. Pas. Lho sing penting kan jenengan ikhtiar, hasil kan kita nggak tahu, Pak. Ojo nganti awak dewi yang sudah ngaji, sudah belajar agama tidak mencerminkan apa yang diperintahkan Nabi. Ya. Seperti apa itu Ustaz? Klembrak, klembruk, gombalan, amoh, sing wedok banting tulang, sing wedok dadi tulang rusuk. Laki-laki tulang punggung, bukan tulang rusuk, Pak. Karena banyak hal-hal semacam ini. Ya, banyak hal-hal semacam ini. Tugas laki-laki memberikan sandang, pangan, papan kepada keluarga, termasuk anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Ya, makanya kita berusaha semaksimal mungkin ini untuk memberikan yang terbaik. Apa yang Allah titipkan kepada kita, kita jaga benar-benar, kita rawat benar-benar. Ya, itu diantaranya. Ya, dipisah dari saudara laki-laki dengan saudara laki-laki, dipisah saudara perempuan dengan perempuan. Ya, dipisah antara laki-laki dan perempuan, tempat tidur mereka dipisah. Ini wis umur 10 iku dipisah mulai. Ya, lah tat lah nek anake rolas piye? Ya gawe kos-kosan. Kayak model kos-kosan lah enek to, Pak. Kamar gitu ada, Pak. Enggak kudu mewah kan, disekat gitu kan bisa. Ya, itu diantaranya. Enggak kudu jenengan kayak anak siji omah siji enggak, kamarnya kan kita pembahasannya tempat tidur disekat-sekat, itu diantaranya diikhtiarkan. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dan poin terakhir kemarin pada pembahasan yang lalu ini kita ulang dulu, semoga tidak lupa. Kalau lupa ya memang manusia tempatnya lupa, yaitu bersikap adil kepada anak-anak. Dan kita sebutkan bahwasanya adil itu ya tidak selalu sama. Adil tidak selalu sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan hajat. Antara uang saku anaknya yang PAUD dan anaknya yang kuliah jelas berbeda. Antara anak kelas SD dan yang kuliah jelas beda. Terkadang anaknya ngomong, "Bu, jenengan kok nggak adil? Kakak sing kuliah disangoni sehari 50.000, kula gur 10.000, gak adil iku." Allah berfirman, aduh. Ya, adil itu ya terkadang tidak selalu sama. Adapun hak harus diberikan. Jelas ya? Kasih sayang sama-sama diberi. Perhatian sama-sama. Ojo nganti anak pertama disayang, anak kedua tidak. Mungkin enggak Ustadz? Sangat mungkin, Mbak. Biasanya anak pertama sing kelangan kasih sayang, atau anak kedua. Anak pertama ketika orang ono adike disuayang-sayang, gitu ono adike sing kakak pertama kaya ilang. Kayak wis ora dianggep. Atau ketika seorang ibu, seorang bapak berharap anak pertama laki-laki tiba lahir perempuan, kadang disio-sio. Berikan kasih sayang yang sama, mereka anak kita semua. Berikan pendidikan yang terbaik kepada semua. Wah, iki anak sing rapati tak arep-arep ya sekolanane elek-elekan wae, sing penting urip. Wah, iki sing tak sayang kudu sekolah sing. Ini berdosa orang tua. Dan sahabat, sangat banyak Pak kasus semacam ini. Kalau istilahnya anak sing kurang pati diharepi wong tua. Karena dia berharap anak pertama itu laki-laki, ternyata lahirnya perempuan, sehingga tidak sesuai ekspektasinya. Wis tak tukokno pakaian lanang, mainane tembak-tembakan, lading, tiba-tiba lahirnya itu. Subhanallah. Kalau kita tidak memberikan kasih sayang yang sama, berdosa kita. Kalau kita tidak memberikan hak keduanya dengan benar, berdosa kita. Ya, sekali lagi, dan ini udah kita bahas sekali lagi, adil itu tidak selalu sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan hajat. Kita lanjut poin yang ke-8. Nah, ini poin baru. Di antara adab tarbiyatul aulad di poin yang ke-8 ini adalah bersikap lemah lembut, bergurau dan mencium anak. Bapak Ibu rahimakumullah, saat ini banyak kita jumpai di media sosial tragedi yang memilukan, Pak.
Apa itu? Anak kecil tewas di tangan ibunya, anak kecil tewas di tangan bapaknya, anak kecil dipukul oleh kedua orang tuanya atau oleh ibunya. Betapa sering kita lihat info-info semacam ini ya. Bahkan kemarin kita lihat ya, penutupan tempat penitipan anak di Italia kalau nggak salah ya. Subhanallah, kisah semacam ini bukan hanya sekedar kisah imajinatif atau hanya fiktif belaka, bukan, ini kenyataan. Tindak kekerasan oleh orang tua, tindak kekerasan di lingkungan keluarga, yang semua ini terjadi karena emosi, yang ini semua terjadi karena kurangnya kontrol diri. Padahal dulu Pak, kalau kita mau flashback bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai anak-anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut kepada anak-anak. Bahkan sering kita dengar hadis ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Bagaimana Rasul itu benar-benar menjadikan anak itu seolah-olah sekelas Rasul itu nyopo Pak. Sekelas Rasul iki anak-anak Pak. Bahkan sing ditakokno masalah sing sepele. Terkadang kan kita lihat dulu anak-anak kecil kan wis kuno-kuno anake sapa iku. Wong anake dhewe wae awak dhewe mulai kerja capek gak disopo Pak. Loh iya loh Pak, kita pulang kerja kadang capek, assalamualaikum bi, ya wis aku tak istirahat sih, menang, stop. Subhanallah, ini Nabi Pak, anak kecil ditanya ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair, yang ditanyakan perkara hewan peliharaannya Pak. Seremeh itu bahkan mungkin menurut kita gitu loh. Tapi anak-anak kalau ditanya oleh orang yang lebih tua, diperhatikan, senang Pak. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan Rasul memanggil anak dan ya bunai, ya, sebuah panggilan dengan kasih sayang. Nabi menggendong anak-anak, memberikan kunyah dan lain sebagainya. Makanya di antara adab tarbiyatul aulad yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita bersikap lemah lembut kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak yang masih usia di bawah 10 tahun. Apalagi anak-anak di usia di bawah 10 tahun. Kenapa Ustadz? Ingat hadis Rasulullah, murru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribu, pukul, umur berapa? 10 ke atas ada harus ketegasan, 10 ke bawah kasih sayang. Yang harus dikedepankan itu Pak. Jika orang tua sudah tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya yang masih kecil, percayalah anak itu akan kehilangan kasih sayang. Percayalah anak-anak itu akan merasa tidak dapat kasih sayang dari orang tuanya. Apakah mungkin ada Ustadz? Banyak. Jangan kalau tidak percaya, kalau kita mau jujur, anak-anak yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, maka nanti di usia menjelang senjanya akan butuh kasih sayang dari pasangannya. Pernah lihat nggak Pak, wong tua tapi koyo anak-anak kepada pasangannya, ngewalem, naudzubillah. Sepuh tapi ngewalem, ngertos ngewalem ya Pak? Manja, enek ora Pak? Banyak. Salah satu faktornya karena di masa muda, di waktu anak-anaknya dulu dia tidak mendapatkan itu. Dia ini bila tidak mendapatkan kasih sayang repot Pak. Ya. Itu diantaranya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berusahalah untuk memberikan kasih sayang bersifat lemah lembut kepada mereka. Ojo kasar-kasar. Jangan ucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Bahkan seandainya jenengan mau berdebat dengan pasangan, maka jangan sampai anak-anak kecil-kecil itu mendengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'."
dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Allah mensifati dirinya dengan sifat rahmat. Terdapat dalam surat ke-7 ayat 156. Termasuk dalam surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifat lemah lembut ini dibutuhkan dalam pendidikan, dalam mendidik anak. Wabil khusus anak yang di umur berapa tadi? Di bawah 10 tahun. Kasih sayang, perhatian. Makanya ini perhatian wabil khusus untuk orang tua yang ketika memiliki anak, setiap tahun punya anak, setiap 2 tahun punya anak, setiap 3 tahun punya anak, setiap 4 tahun sekali punya anak. Jangan sampai ketika anak yang baru lahir ini menjadikan anak atau kakaknya tidak mendapatkan porsi kasih sayang yang penuh. Biasa nih anak pertama suayang, Pak. Begitu lahir adiknya, karena perhatian tertuju pada adik, kadang si pertama ini kadang-kadang merasa aku wis rapati digatek nih, rapati disayang karo ibu bapak. Nih isek duwe mbah, iki lumayan, Pak. Tercover oleh mbah. Biasa nih. Mas yo kadang-kadang sayangi ugal-ugalan mbah iku. Cintane mbah keputu iku kadang ugal-ugalan. Ya. Tapi kalau nggak ada, maka anak akan berubah sifat, Pak. Anak yang pertama ini akan berubah drastis, Pak. 180 derajat. Akan menjadi pendiam. Kalau istilahnya introvert ya sekarang ya. Itu, Pak. Kenapa ya? Di antara faktornya ya itu. Subhanallah. Ini tantangan. Ya, ini tantangan. Kadang saking kita ngurusi yang kecil, ibunya ngurusi yang kecil, bapaknya kurang perhatian, wis isine kakaknya dimarahi. Delon adikmu iku lho. Subhanallah. Ya. Makanya kita disuruh meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, tidak ada satu perkara yang di dalamnya tidak ada kelembutan, udah Pak, rusak semuanya. Ya. Dan kita diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan. Dalam mendidik anak, lemah lembut, Pak. Apalagi anak-anak yang masih di bawah 10 tahun. Jangan sampai mereka kekurangan kasih sayang, jangan sampai kita tidak lembut pada mereka. Karena apa? Kalau ucapan-ucapan yang kasar akan menjadikan mereka juga demikian, Pak. Wah, anak-anak sekarang itu umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, fasih kok Pak misuwe. Fasih, Pak. Silakan dilihat di luar sana. Dari mana dia mendengar kata-kata ini? Ya. Pertama lingkungan keluarga, kemudian di luar. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah. Maka berlemah lembut satu kepada anak-anak kita, pada pasangan kita, wabil khusus anak-anak kita itu. Ya. Dan diingatkan, man yuhramir rifqa yuhramil khair. Barang siapa yang tidak memiliki sifat lemah lembut, maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Nggak ada tuh kebaikan di dalamnya. Maka sebagai orang tua berusahalah berlemah lembut kepada anak-anaknya. Ya, berlemah lembut. Jangan sampai kita tidak berlemah lembut kepada mereka. Lihatlah bagaimana praktek baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari beliau sedang berkhutbah, Pak.
Tiba-tiba Hasan dan Al-Husain yang masih kecil datang memakai dua baju, mungkin baju baru. Ya, dan bajunya keduanya tersebut kepanjangan, Pak. Sehingga keduanya apa? Tersandung jatuh, bangun tatkala berjalan. Maka Nabi pun turun mimbar, Pak. Bayangkan turun mimbar. Lalu baginda Rasulullah menggendong keduanya di hadapan beliau. Di atas mimbar. Seraya Rasulullah kemudian mengingatkan, Shadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nazartu ila hadzaini sabiyyaini yamshiyani wa ya'thurani falam asbir hatta qata'tu hadisi wa rafa'tuhuma. Maha benar Allah. Harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian buat kalian. Aku melihat kedua anak kecil ini berjalan dan terjatuh, maka aku tidak sabar hingga aku pun memutuskan khutbahku. Rasul melihat bagaimana anak kecil terjatuh, nek dibenuayo terus Rasulullah turun dari mimbarnya. Tak gendong keduanya, lihat, Pak. Ya. Enggak muring-muring loh, Pak. Terkadang kita kan marah, Pak. Mohon maaf, Pak. Kita ada tamu, Pak. Anak-anak metu. Yo jenenge anak-anak, Pak. Kadang-kadang ono darder ono sing nggawa sembarang kon jero. Kira-kira jenengan iku isih iso senyum, Pak, di hadapan tamu nih. Tamu penting, Pak. Apa muring-muring karo ibuke? Wah, anakmu iki lho, lah dipikir gak anake sampean barang. Lho iya, Pak. Teladan kita Rasul di atas mimbar, Pak, turun, Pak, gendong, Pak. Lihat bagaimana baginda Rasulullah memberikan teladan pada kita. Ya. Tapi ya gitu, kadang-kadang kita itu marah, Mbak. Bukan kelembutan yang kita tampakkan, bukan kelembutan yang kita miliki, tapi marah dan lain sebagainya. Sing kena ibuke. Bahkan anak jadi korban. Masuk, bapak ono tamu iki. Nah, udah, Pak, rusak rumah tangga, Pak. Ya. Lihatlah bagaimana Rasulullah memberikan teladan kepada kita. Gendong anaknya, gendong cucunya, dilanjutkan khutbahnya di hadapan orang banyak, bukan 1-2 orang. Dan ini juga menjadi nasihat buat kita, Pak. Sebagai orang yang lebih sepuh, ya, berusaha untuk memahami anak juga, Pak. Kan tadi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua. Sifat kasih sayang, rahmah yang kita munculkan, apalagi dengan anak kecil-kecil, Pak. Ada pernah cerita, Pak, suatu ketika, subhanallah. Jadi ada orang tua bawa anaknya ke masjid, anak kecil. Ke masjid. Dan nggak semua orang membawa anaknya ke masjid itu paham tentang gimana sih sebenarnya membawa anak ke masjid itu, apa yang harus dilakukan. Nggak semua paham. Tetapi secara umum kita apresiasi, masya Allah, orang tua ingin memahamkan anak pentingnya ke masjid, mengenalkan lingkungan masjid. Secara umum orang-orang awam ketika membawa anaknya ke masjid tujuannya itu, Pak. Ya. Subhanallah, anaknya lari, Pak, sana kemari. Subhanallah, entah takbir masjid berdiri, Pak, duting, Pak, marah di hadapan orang banyak, Pak. Subhanallah. Kata teman, Pak, yang beliau juga emang enggak bukan yang sing bendino ngaji, bukan. Ustadz iku nek sampai aku dadi wong tuane, tak tandangi pisan. Artinya apa? Ya namanya anak, Pak. Ayolah sampaikan ke Pak, mohon maaf dan lain sebagainya. Kita disuruh menanamkan rasa kasih sayang, Pak, kepada anak-anak. Bagaimana sikap anaknya, Pak, mendengar tertegun, Pak. Subhanallah. Makanya ini nasihat buat orang tua juga. Berlemah lembutlah di hadapan anak-anak kita. Bahkan antara jika suami istri ada konflik, jangan sampai anak-anak itu juga terkena imbas. Ya, ini nasihat buat kita semuanya.
Bagaimana lemah lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi juga bergurau Pak, nanti bergurau dengan anak-anaknya. Kita itu kadang kurang asik bergurau dengan anak, tapi asik bergurau dengan teman. Senang bercanda dengan teman, tapi jarang anak itu dijak guyon, sehingga tidak ada kedekatan Pak. Ini PR buat kita. Anak yang sudah terbatasi dinding dengan orang tua, biasanya anak-anak itu lebih tidak mau untuk bercerita dengan orang tua. Ada semacam dinding pembatas Pak. Ya'la ibnu Murrah, beliau pernah mengatakan, annahum kharaju ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'amin du'ulah. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami diundang dalam suatu jamuan makan. Faida Husain yal'abu fi sikkah. Tiba-tiba Husain bermain di jalan. Qala fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amamal qaum wa basata yadayhi faja'ala al-ghulamu yafirru hahuna wa hahuna. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingat tadi Nabi keluar atau sahabat itu keluar bersama Nabi, kami diundang dalam satu jamuan makan, berarti ono wong oke ya. Tiba-tiba Husain, apanya Nabi ini, bermain di jalan. Lalu Nabi segera ke hadapan kaum, kemudian membentangkan kedua tangannya, menjadikan anak itu atau Husain lari ke sana kemari. Ya, lari ke sana kemari, Pak. Jenenge arek-arek. Ayo nak tawam lo, ayo. Wa yudhahikuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ahadahu. Dan Nabi bercanda dengannya lalu mengegangnya. Ya. Faja'ala ihda yadayhi tahta dhiknihi wal ukhra fi fa'si ra'si faqabbalahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan salah satu tangannya pada dagu Husain dan tangan yang lain pada kepalanya, kemudian merangkulnya. Lho Pak, Nabi ku yo ono guyone karo putune. Ya dede kadang-kadang iki kadang loh untuk menjaga muruah Ustaz, harga diri Ustaz, kita nggak bercanda sama sekali dengan anak-anak kita. Ya, naudzubillah. Padahal teladan kita Rasulullah bagaimana? Beliau masih bercanda dengan cucunya. Makanya anak-anak kita itu juga butuh Pak, kita ajak bercanda. Jadi kadang-kadang gini loh Pak, wong tua itu kadang nek ngomong karo anak, nek anak salah tok. Nek penting tok. Makanya ketika wong tua tok, aduh kono apa neh. Paham ya? Jadi kadang anak-anak ketika bapaknya mau ngomong wis batin, duh apa maneh iki. Ono salah opo aku ngono. Kenapa? Karena selama ini orang tua ketika menghadapi anak ya seperti itu. Janganlah ya. Nabi itu bercanda juga, bergurau dengan cucunya. Bagaimana dengan kita? Padahal ini levelnya Nabi loh Pak. Lawak dhewe levelnya apa, ketua RT ya ora. Ya. Nabi bergurau, bercanda dengan cucunya. Ya. Anak putune melayu rono rene lho, di dalam hidangan jamuan makan lho Pak. Kadang awak dhewe langsung wah. Subhanallah. Ono sing cekel kuping dieterene. Subhanallah. Kita itu kadang-kadang lebih kereng ya, lebih sangar daripada panglima perang. Padahal dengan anak-anak kita sendiri. Ya, subhanallah. Kemudian yang berikutnya yaitu mencium anak Bapak Ibu. Ya. Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau pernah berkata, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa 'indahu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi jalisan faqala Al-Aqra. Nabi pernah mencium, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali, dan di sisinya, dari sisi Nabi ada namanya Aqra bin Habis At-Tamimi yang duduk. Faqala Al-Aqra, maka Aqra berkata,
Innili asyaratan minal walad. Aku punya 10 anak, kata beliau. Aku iki duwe anak 10. Ma qabbaltu minhum ahadan. Aku ora tau mencium. Gak tahu anaknya dicium, gak tahu. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Aqra lalu berkata, Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka ia tidak akan dirahmati. Dia akan disayangi oleh Allah. Mencium anak itu salah satu bentuk rasa cinta sayang kita kepada anak-anak kita. Siapa yang tidak mencium anak-anaknya jangan harap dia akan dicintai. Ya. Anak-anak kecil-kecil itu loh Pak, Masya Allah anak kita disayang. Makanya kadang-kadang anak itu tidak mendapatkan kasih sayangnya orang tua. Na'udzubillah. Lah, ketika demikian, ketika nanti Pak, anak itu beranjak dewasa, anak-anak balik SMP, ingat anak SMP Pak nggih. Nek anak-anak gak belajar agama pacaran. Kemudian wis nemen ugal-ugalan. Ketika di rumah tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, ibunya, bapaknya, ketika nanti dia beranjak balik Pak, ngerti nih wedok nih bahasa nih wong Malang Selatanan, ngerti lanangan dan menyayangi dia akan ugal-ugalan Pak. Dia akan memberikan segalanya. Kenapa? Karena dia tidak dapatkan kasih sayang di dalam rumahnya. Lah nek anake awak dhewe wis tidak kekurangan kasih sayang orang tua, ngapain nyari kasih sayang di luar rumah? Ya, kalau anak kita sudah mendapatkan kasih sayang di dalam rumah, ngapain nyari kasih sayang di luar rumah? Makanya salah satu faktor kenapa banyak anak pacaran karena tidak mendapatkan kasih sayang di dalam rumah. Kita coba tanya, nyapo pacaran untungnya apa? Ono sing menyemangati Pak. Lah bapakmu gak menyemangati ta? Ibumu gak nyemangati. Sibuk kerja Pak. Gak kober Pak. Nah pacarmu, isu-isu selamat pagi, sudah sarapan belum? Ngono Pak. Masya Allah. Nah terus nih semangat ujiannya, ngono Pak. Artinya dia nggak mendapatkan selama ini dari orang tuanya. Nak, gimana sekolahnya, gimana piye ujiane. Artinya selama ini kadang anak nggak mendapatkan itu dari kita. Yo iya wayah mangan, wayah ngombe. Ya, kalau nggak ada tonggo Pak, duwe ingon-ingon Pak. Isu yo dipakani Pak. Wayah ngombe yo diombeni, tapi nek wayah kurbanan yo dikurbani. Artinya apa? Anak nggak hanya sekedar butuh mangan, ngombe, waya turu-turu, enggak. Anak butuh kasih sayang kita kok. Man la yarham la yurham. Ojo arep-arep awak dhewe bakal disayang. Nek awak dhewe nggak tahu memberikan kasih sayang. Ono wong tua iku arep-arep mben tuwane iku dirawat tenanan, diramut tenanan karo anake. Lah jaman semono ora gelem ngurmati. Ya memang ki nggak bener, Pak. Tapi kan kadang-kadang anak ono mangkel itu. Yo gak bener loh Pak, kita katain gak bener, leres mboten. Engko iki dipelintir engko iki, repot aku. Gak bener Pak, tapi ada anak itu yang merasa balas dendam. Lah mbiyen bapakku ibuku gak ngurusi aku kok. Urusono dhewe saiki. Ya. Padahal di antara hal yang menjadikan ketenangan orang tua adalah anak-anak yang soleh dan solihah. Nah, ini beberapa kali kita memperhatikan, Masya Allah. Tapi ya enggak, ya ada anak-anak yang ketika kecil enggak dirumat wong tuane, ketika orang tuanya sepuh dia dengan ikhlas merawat, ada Pak. Ya, beberapa waktu lalu ya ada murid ya. Ini cerita. Di masa kecil dia enggak mendapatkan kasih sayang orang tuanya Pak. Qadarullah di masa senja orang tuanya kena stroke Pak.
yang rawat Pak, yang ngedusi, yo sembarang. Ada nih, mudah-mudahan ini menjadi pahala buat saya. Dan mudah-mudahan ini menjadi surga bagi saya gitu. Loh, tapi kan nggak akeh Pak anak sing gelem gini Pak. Ono seolah-olah balas dendam tuh Pak. Ya. Makanya man la yarham la yurham. Ya. Siapa yang tidak mau menyayangi ya sudah. Jangan berharap nantinya dia akan mendapatkan sebuah kasih sayang. Ya. Dan di antara bentuk kasih sayang tadi apa? Mau mencium anak, cium kasih sayang ini Pak. Dikisahkan yang sama Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, Ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, tuqabbiluna sibyan fama nuqabbiluhum. Kata orang Arab Badui itu, apakah kalian mencium anak laki-laki? Kami enggak melakukan itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak biasa berbuat apa-apa atau aku tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah nanti mencabut rasa sayang dari hatimu. Jangan harap nih. Dah khawatir nantinya Allah cabut rasa kasih sayang, perhatian ya pada diri kita. Kita khawatir itu Bapak Ibu. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara adab kepada anak-anak kita dalam mendidik anak-anak kita, bersikap lemah lembutlah, bergurau, yo tipis-tipis lah. Ya, ojo sibuk dengan pekerjaan kita. Wong jenengan kerja iku gawe anak, utamaran duwe waktu gawe anak iku piye? Ya, jenengan pontang-panting mobat mabit iku gawe anak bojo, tapi ora ono waktu. Lah enek to Pak tiang ngoten niku Pak. Ya kerja gawe anak bojo tapi gak ono waktu gawe anak bojo. Qadarullah bojone golek bojo. Wah akeh Pak ngoten niku Pak. Ya subhanallah, naudzubillah. Enggak bener ya. Tapi itu ada pemicunya kan. Ya ada pemicu. Bersifat lemah lembut, berkurang mencium anak, anaknya dicium. Ya, itu bentuk kasih sayang, dipeluk ya. Bangun kedekatan dengan anak sehingga nantinya anak-anak itu ketika ada masalah larinya kepada orang tua. Nek kudu cerita karo wong tuwa. Lah penak to Pak ngoten Pak. Ya. Jangan-jangan anak kita takut mau cerita dengan kita. Jangan-jangan anak kita nggak mau dekat dengan kita. Jangan-jangan anak kita malah nggak mau ya ngomong dengan kita. Naudzubillah. Kalau sampai ini terjadi, ayo dibangun kembali komunikasinya dengan anak. Ya, dibangun kembali komunikasi dengan anak. Kemudian yang berikutnya, di antara adab masalah tarbiyatul aulad, yaitu bersikap tegas ketika diperlukan. Tadi kita sebutkan, ketika umur 10 ke bawah, yang didahulukan, yang diutamakan adalah sebuah kasih sayang. Dan di umur 10 itulah ke atas itulah diperlukan sikap tegas. Makanya tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin, dan pukullah mereka saat usia 10 tahun. Apa kata para ulama? Memukul ini jika memang diperlukan. Wong prakteknya Rasulullah enggak pernah, karena memang sudah menjalankan. Paham ya? Karena anak-anak Rasulullah sudah menjalankan. Tapi kalau sampai enggak mau, suruh mukul Pak. Dalam rangka apa? Bentuk ketegasan, sifat ketegasan, dan mukul yang tidak memberikan bekas. Ya. Jadi perlu bersikap tegas, karena orang yang merasa aman dari hukuman, niscaya adabnya akan ya lambat laut menjadi jelek Pak. Jadi tegas itu bukan berarti kereng. Kita ulangi, tegas itu bukan berarti kereng. Tegas itu ya benar-benar menjelaskan, menegaskan kepada anak-anak, iki wajib, iki oleh, iki ora. Bukan berarti kereng Pak, bukan. Tapi memahamkan kepada anak-anak. Ya. Maka inilah yang diperlukan. Sekali lagi,
Di umur 10 ke atas bahkan Rasul mengatakan wadribu, pukul. Jelas? Kata para ulama, ya, perihal masalah memukul anak ada kaidahnya, Pak. Lu bayang no, Pak, mukul ono kaidahe lho, Pak. Yang pertama, kaidah dalam memukul. Tujuannya memukul adalah untuk mendidik. Ya. Tujuan memukul adalah untuk mendidik. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi membuat satu judul, ya, bab wajibnya bagi seorang suami untuk memerintahkan istri dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz serta semua yang ada dalam tanggung jawabnya untuk mengerjakan ketaatan dan melarang mereka dari semua penyimpangan. Loh, Pak, ini tegas. Iki boleh, iki enggak, halal, haram, bukan pembiaran, bukan. Jadi tujuannya memang untuk mendidik mereka, dan ini bentuk aplikasi dari firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Itu diantaranya. Dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah disebutkan, ya, bahwasanya di antara hukuman-hukuman yang disyariatkan, ya, adalah ayah atau ibu, ya, memukul anak-anaknya takdiban dengan tujuan mendidik. Ya, tujuannya memukul apa tadi? Mendidik. Ini diperlukan, sekali lagi, kalau diperlukan. Makanya di antara kaidah yang kedua dalam masalah memukul anak, hendaknya pukulan mereka merupakan langkah terakhir. Langkah terakhir berarti wis dikandani, wis dinasehati, ora kurang. Nek wis bener-bener gak kene, maka itu diantaranya. Ya. Disebutkan dalam Alkitab Qawaidul Ahkam. Wa mahma hasalat ta'dibu bil akhaf minal af'al wal aqwal lam yu'dal ilal aghlad idh huwa mafsadatun la faidata fih lihusulil gharadi bimaduna. Ketika pengajaran kepada anak sudah tercapai dengan cara-cara yang ringan, dengan kasih sayang dan sembarang sing apik-apik iku sudah tercukupi, ya, dirasa sudah cukup, mampu, maka tidak boleh beralih dengan cara-cara yang lain, dengan cara keras mungkin. Kenapa? Karena itu akan memberikan kerusakan yang tidak ada faedahnya. Karena dengan cara-cara yang ringan pun sudah tercapai tujuannya tanpa cara yang keras. Makanya nek ngajak anak dengan lemah lembut sih, dikandani sih. Ora langsung moro-moro tangan. Begitu pula kepada pasangan. Ora moro-moro langsung kereng, enggak. Coba nasihati dulu, mungkin pas lalai. Coba nasihati dulu, mungkin pas capek. Coba nasihati dulu, mungkin istrinya pas PMS. Apa PMS? Ya, pengen mangan sembarang gitu kan, berakot sembarang ya. Mungkin lagi itu pelan-pelan, ya. Ingat kaidahnya, katanya itu wanita selalu merasa benar, ya, itu. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk dengan cara yang keras, dengan suara yang tinggi. Ingat, kita bukan penyanyi, nada-nada kita nada-nada sumbang. Jangan pakai nada yang tinggi, lemah lembut lah. Karena sekali lagi manusia, Pak. Pasangan kita itu manusia, anak kita juga manusia. Mungkin mereka melakukan karena sebuah kealfan, karena capek mungkin, karena lelah, karena jenengan nggak peka, kan gitu. Apalagi sing dua anak cilik kan, Pak, ya, wis anake telu cilik-cilik kabeh, sundulan-sundulan setahun. Wah, iku nek bapake enggak peka, nek jare wong Malang Selatan, weh wong lanang enggak peka iku berarti pekok ngono. Ya kan? Wong lanang bojo enggak peka iku berarti
Jadi Malang Selatan, Kirangan kalau utara. Bodoh. Wis. Lo kadang-kadang muring Pak, bukan karena nggak bingung Pak, meluap piye ngono lho Pak. Kok enek lanang koyo ngono lho. Diruyah iki apa metu ora. Makanya kadang-kadang makanya pelan-pelan. Mungkin pasangan kita capek, mungkin lelah, mungkin ada masalah yang nggak bisa diceritakan. Tidak semuanya ujuk-ujuk dengan kekerasan. Kalau bisa dengan cara lemah lembut, cara yang ringan, maka kalau kita justru menggunakan cara yang kasar, yang ada kerusakan Pak, bukan justru perbaikan. Dalam mendidik anak juga demikian. Kalau cara lemah lembut, kasih sayang, bisa ngapain juga mukul. Kecuali wis entek cara wis gak enek liyane belas. Nah, maka pukulan merupakan langkah terakhir. Ini diperhatikan, jangan dijadikan langkah yang utama. Kemudian yang ketiga, bolehnya memukul adalah jika sangkaan kuat akan menghasilkan suatu maslahat. Ingat ini Pak, jika memukul ya, atau bolehnya memukul itu jika ada sangkaan kuat, nek tak pukul iki ono maslahate, tapi nek ora enek ora usah. Jelas nggih? Kalau kita memang tahu ini bakal ada maslahat, kalau memang nggak ada, loh anakku tak pukul aku malah berontak ya, maka jangan dilakukan. Dalam kitab Qawaidul Ahkam disebutkan, innama jaza liqaunihi wasilatan ila maslahati ta'dib fa idza lam yahsul at-ta'dibu bihi saqata darb li'anna al-wasail tasqutu bisuqutil maqasid. Sesungguhnya dibolehkannya memukul anak adalah sebagai sarana pengajaran. Jika pengajarannya tidak tercapai dengan cara pukulan, gugurnya kebolehan untuk memukul. Karena sarana itu gugur jika tujuannya gugur. Tujuannya wadah mukul mau apa Pak? Mendidik. Ternyata dengan mukul tidak malah mendidik, ya ora usah nyapo. Jelas ya? Jelas ini. Jangan sampai hadis tadi dimaknai mentah-mentah. Ini pentingnya ngaji Pak. Ini gak ngaji ini ra iku iki. Lha ini Indomaret gak jelasno ini iki Pak. Lu kadang kan dimaknai mentah-mentah Pak. Kongkon salat nek wis umur 10 ra gelem gepuk ana, wis anak dipikir kentongan Pak. Tas, ayo salat. Iki anak. Ada kaedahnya. Tujuan mukul tadi apa? Tadi pendidikan. Jika ternyata justru tidak mendidik, tidak ada faedah, lo nyapo terusan dipukul. Pakai cara lain. Ya. Apa Ustaz blokir kabeh. Tujuannya adalah pendidikan Pak. Makanya biar hal-hal semacam ini nggak ada, Islam sudah mengajarkan mendidik anak sejak dini Pak, sejak cilik dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Ben anak itu muncul sifat kasih sayangnya. Ojo nganti anak itu kemudian antipati, nggak punya simpati. Karena emang sudah diajari orang tuanya, bukan diajari orang tuanya, karena melihat sikap orang tuanya juga yang tidak punya simpati gitu loh. Naudzubillah. Ya. Sekali lagi ini diantaranya. Demikian pula kata para ulama, tidak boleh memukul anak jika ada sangkaan kuat bahwa si anak akan kabur. Ya, karena dalam keadaan ini maslahat pengajaran tidak tercapai. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau menyebutkan, "Tsumma mahallu ma dzakara min wujubidz dzarbi ma lam yatarattab alaihi harabuhu wa dhaya'uhu fa in tarattaba alaihi dzalika tarakah." Kemudian terkait apa yang kami jelaskan tentang kewajiban memukul anak yang enggan sholat, itu selama tidak membuat sang anak lari atau kabur. Jika bisa menyebabkan demikian maka tidak boleh memukul. Ternyata memukul kok kayak desa ngono oke. Mukul karek mukul tok das des lah mari to. Ya. Dan yang berikutnya, pukulan tidak boleh sampai melukai. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Hasyiatul Jamal, darban ghaira mubarrih
walau lam yufid illa mimubarrihin tarakahu. Maksudnya adalah pukulan yang tidak melukai. Jika tidak mempan kecuali dengan pukulan yang melukai, maka tidak boleh memukul sama sekali. Iya Pak, pemenang jenengan gawe pecuti sapi. Wah, iki anak. Enggak apa-apa Ustaz ben berot pisan ya ngono. Apa pantengan. La haula wala quwata illa billah. Enggak boleh, Pak. Ya. Sama disebutkan dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah. Kadzalika yushtaratu fi dharbi 'inda mashru'iyyah al-luju'u ilaihi an yaghliba 'ala dhann tahqiquhu lil maslahatil marjuwati min wa an yakuna ghaira mubarrihin wala syak wa an yatawaqqa fihi al-wajh wal mawadi al-muhlikah. Bolehnya memukul anak dipersyaratkan ada sangkaan kuat bahwa akan tercapai maslahat yang diinginkan. Sing diingini awak dhewe anak iku mau apa? Gelem salat, gelem berubah. Dan pukulannya bukan pukulan yang melukai atau berat bagi sang anak, dan wajib menghindari memukul wajah dan anggota badan yang rawan. Wajah nggak boleh, perut, ya anaknya kayak samsak, ya perutnya dipukul, bahaya Pak, ya dan yang lainnya. Makanya juga ini juga nasihat pengobatan yang klak-klak itu. Kalau emang bukan yang profesional, jangan coba-coba. Aku nggak ngomong Pak, jenengan sih ngomong. Kalau nggak profesional jangan. Karena itu masalah rawan Pak. Kemarin ada kasus, kalian baca berita itu sampai mengalami apa itu harus dioperasi atau apa itu. Karena kesalahan. Ya semua takdir Allah Pak. Ya dibalona ngono ya iki takdir iki sampean kudu yakin harus beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya tapi kan ya nek trai standar ya ngono. Tapi kan kadang-kadang sik njajal-njajal tanggane gawe kelinci percobaan. Enggak boleh ini, Pak. Ya. Mudah-mudahan nek tadi masalah qadarullah. Semua itu takdir Allah, kita harus beriman, ingat rukun iman. Iya. Tapi ki kelinci percobaan. Ya. Saya lagi nggak boleh mukul apa tadi? Wajah dan anggota tubuh yang rawan. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajh. Jika kalian mukul maka jauhi wajah, baik kepada anak, pasangan jangan. Berarti nampar nggak oleh, Pak. Ya, jangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yang lainnya akan kita lanjutkan episode berikutnya. Iya, Pak. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Ini belum selesai ini kaidah dalam memukul. Benjenengan teko. Bulan depan teko, enggak teko orang ngerti lanjutan kaidah. Mbok tenan iki. Ngelek jawaban ning Indomaret ra nemu. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada ya? Banyak Ustaz. Monggo Pak, monggo. Saya bacakan dari WA dulu Ustaz. Oh, WA dulu. WA dulu. Nggih, monggo. Pertanyaan, bagaimana memberikan pengertian ke anak yang akan kita taruh di pesantren karena khawatir mereka merasa orang tuanya tidak sayang, padahal orang tua merasa minim ilmu dan ingin bekal ilmu kehidupan akhirat lebih baik daripada kedua orang tuanya. Bagaimanakah memberikan pemahaman kepada anak bahwa nak sampean tak pondokno iku bukan dalam rangka ngusir, bukan pula dalam rangka biar ibu bapakmu bisa jalan-jalan, biar ibu bapakmu bisa honeymoonan, bukan, tapi semua demi kebaikan sampean. Memahamkan anak tentang pentingnya mondok atau belajar agama, nggak harus mondok ya, dalam rangka belajar agama iku nggak ujuk-ujuk.
Ingat, pendidikan terbaik itu pertama adalah di rumah. Makanya hal yang harus dilakukan orang tua adalah bagaimana menjadikan anak-anak itu benar-benar, kenapa aku harus mondok? Itu kan yang harus terjawab. Kalau ini nggak terjawab, terus ngapain saya mondok? Ini yang harus dipahamkan. Dan bahwasanya pahamkan kepada anak-anak, sampean butuh ilmu agama, lingkungan yang baik. Kenapa kamu kok butuh lingkungan yang baik? Itu yang harus dijawabkan sebelumnya. Makanya memondokkan anak itu bukan, kan zaman biyen nek mondokno anak itu kan dalam rangka untuk penjara toh, Pak. Kowe nek sampai nakal tak pondok nih. Masya Allah. Pondok isine kumpulan arek-arek sing, kan enggak itu sebenarnya. Ya. Makanya dalam sebagian pemahaman orang, mondok itu berarti arek nakal. Ya. Ini yang harus dipahamkan kepada anak. Lah itu kan butuh proses, Pak. Apalagi lulus SD terus mondok. Tapi justru kalau saya sendiri, kalau kami beranggapan anak SMP itu harus mondok, Pak. Atau anak kecil itu lingkungannya harus bener, wis gak kudu mondok lah. Anak SMP itu lingkungannya kudu bener, karena ini masa pencarian jati diri, Pak. Wong saiki kelas 6 wis masa pencarian jati diri kok. Wong kelas 5 wis bebepan kok. Enggak percaya ora apa-apa, Pak. Mbok kelas 4 iki luwih sayang-sayangan. Wis gawakno kado e. Ya Allah. Nek tanggal 14 Februari wis gawa kembang. Dipikir ana wong mati balik. Padahal ya enggak juga ngono kusane. Subhanallah, coklat. Lho iki isik kemudung, isik ya diarani arek isik unyu-unyune lah ngono, Pak. Ya Allah, iku umbel isik nyiseni, Pak. Lho tapi wis kaya ngono, Pak. Kalau dulu kan SMP masa pencarian jati diri, Pak. Ya. Kalau enggak sampai dapat lingkungan yang bener untuk sing enggak bener, ketularan, Pak. Hal yang paling mubah untuk merubah anak kita itu ketika SMP, perubahan model apa? Wis ra karu-karuan kok. Tapi sekarang bergeser, SD kelas 6 sudah sangat butuh, Pak. Kelas 5 sudah sangat butuh. Enggak harus mondok, ya enggak harus mondok. Tapi untuk anak kelas SMP itu butuh lingkungan yang bener, teman yang bener. Ini anak awak dewe SMP mempunyai pemahaman agama, Pak. Kuat. SMA iku lho masih gak mondok, iku mending, Pak. Dia sholat wis iso, bacaan sholatnya wis iso, ngaji wis iso. SMA Melayu, Pak, bisa. Tapi bayangkan SMP nggak punya basic sama sekali. SMA wis sungkan ngaji, Pak. Leres mboten? SMA kon belajar abata. Senep, Pak. Nah, jangan heran anak SMA syahadat kadang lali kok. Makanya pendidikan dimulai dari kecil, Pak. Dan ada hal yang harus terjawab. Kenapa saya harus mondok, Pak? Kenapa saya harus ngaji, Pak? Jenengan harus bisa jawab ini. Ketika anak itu bertanya, sehingga anak itu nantinya, oh ternyata saya ini harus mondok ya. Ternyata saya harus belajar agama ya. Oh sepenting ini ya. Kan selama ini bukan ini yang kita tanamkan. Pokoknya sampean kudu mondok. Apa meneh sampean mondok yo ben nanti iso kaya ustaz e kok lho numpakane Alphard. Subhanallah, nek dadi ustaz pengen numpak Alphard ojo, Pak. Ojo dodolan tanah wis. Belajar agama bukan itu, agar kita ngerti kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dimulai sejak dini ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu harus terjawab agar anak-anak itu mondok karena kemauan. Oh berarti mondok itu penting ya, Pak, nggih. Atau nyulukin jenengan apa? Abati. Ya kaya anak Nabi Ibrahim ya abati, itu panggilan di atas level di atas level abi, Pak. Itu abati, Pak, levelnya dhuwur iku, Pak. Keren, Pak, itu, Pak. Bayangno anak pe dibelek isih manggil kasih sayang karo ya abati. Wah enak itu, Pak. Pak jenengan sadar toh, Pak, mosok anak mau beleng. Tapi justru ya abati itu panggilan di atas levelnya abi, sekedar ayah enggak, itu di atasnya. Ya bunai, nah itu panggilan yang kasih sayang kepada anak.
Nah di atas, kalau ayah di atasnya abati. Nanti dibaca tuh kisahnya Nabi Ibrahim ketika ngomong kepada anaknya itu, dibaca ben gak lali. Ya, jadi demikian. Ya, pahamkan dulu bahwasanya mondok itu anak butuh mondok. Ya berarti dari kecil tuh butuh dipahamkan. Ojo sampai kelas 6 lagi di ke mondok yo. Ayo tajak jalan-jalan yang pondok. Terus ngerti dunia pondok apalan. Aduh aku apa yo iso Pak, utakku gak nutut ngono kulan. Leres mboten? Nah, nek gak percaya ora apa-apa, ketokon kukuku. Iya Pak, kelas 6 lagi diajak jalan-jalan yang pondok. Wis to ndelok arek auzubillahi naam la. Waduh. Iso kukur Al-Fatihah. Lah iya Pak, tenan gak percaya. Wis jak kecil. Yo gelem Pak kadang-kadang Pak, tapi kok blorot ilang Pak. Saulan mari ngono ngeluh, panas, meriang, wis ra balik. Di Zaid itu karena nggak ada pagar, saya ngomong sama wali murid, anak engineer balik Bali, oh pondok rano pagri, nah ada kaburo, wis tah mana, karena nggak ada pagar mana Zaid Pak, ya, ono ikut godongan, wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya Ustadz, kalau anak umur 10 tahun diwajibkan sholat, kalau tidak mau wajib dipukul dengan tujuan mendidik. Bagaimana anak yang sudah dewasa, masa SMA atau kuliah, tetapi kalau diingatkan sholat malah melawan, merasa sudah dewasa dan tidak mau sering diingatkan. Mohon bagaimana harus bersikap sebagai ibu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunyamu anakmu iku ujian. Ya iki salah sijine. Salah sijine iki anak iku ana sing nyenengne, ana sing nyenepne. Loh iya Pak. Ketika usia sudah SMA, dikon sholat iku angel. Satu yang kita lakukan banyak-banyak berdoa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Sambatlah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah senang Pak ketika hambanya itu benar-benar mengadu kepada Allah. Jangan merasa mampu jenengan. Bu, saya tanda tangan psikolog, saya tak konsultasi ke psikiater, tak bawa ke. Ingat Allah, kita punya Allah Pak. Doa dulu, perbanyak berdoa. Yang kedua, selama dia masih sekolah, panjenengan bisa sharing dengan sekolah. Apa itu diantaranya? Bilang, datang ke sekolah, bilang sama sekolahnya, kesiswaannya, Pak, anak saya jarang sholat, mohon diberi tugas untuk sholat 5 waktu, kasih kertas, suruh tanda tangan orang tua. Jenengan ngongkon gak digubris, guru ngongkon nilai. Gak apa-apa pertama itu karena tanda tangan orang tua, karena dikongkon guru. Mudah-mudahan nantinya anak itu lillahi ta'ala. Gak timbang gak sholat babar blas, ya, timbang gak sholat babar blas. Ya, memang kebaikan kan harus dipaksakan, Mbak. Paksa dulu anak-anak lewat sekolahnya, konsultasi sama sekolah, datang ke sekolah, nggak apa-apa, ya, minta, ya, bisa tuh Ustaz, sangat bisa, ya. Kalau sekolah kabupaten bisa jabri-jabri, tak bantu, minta jabrikan ke guru agama nih, ya. Kalau kabupaten loh ya. Ya memang harus dipaksa Pak. Anak saya SMA itu kalau diancam nilai itu langsung sendiko dawuh Pak. Saya itu juga pernah ngajar SMA itu. Jadi memang tak paksa. Kalau pengen milu ujian, hafalan Kanas sampai surat An-Nas sampai Al-Alaq. Mau monggo, gak mau ora popo. Mau Pak hafalan Pak. An-Nas sampai Al-Alaq Pak. Tak sampaikan, minimal sampai lulus SMA, sholat gak kulhu karo ina atoina. Muni Pak, iyo, mosok sholat kul ina atoina,
kulhu. Bayangno kowe ndek bojo terus kon ngimami inna a'toina bendino inna a'toina. Gak senep ta? Ya ora senep Ustaz jane ya enggak apa-apa, tapi nono salat liyane kan ya luwih masyaallah. Ngono to. Alhamdulillah, Pak. Mau, Pak. Soalnya ono kertas ono tanda tangane. Memang harus dipaksa dulu. Kebaikan itu bagi anak-anak yang enggak mau secara kesadaran diri harus kita paksa. Kalau kita enggak bisa, ya memang kadang-kadang wong tua ngandani gak digubris, tapi nek gurune sing ngandani malah dirungokno, Pak. Makanya perlunya kolaborasi dengan pihak eksternal. Gurune atau teman karipe. Syukur-syukur teman karipe teman apik. Lah ngoten to. Ya itu diantaranya. Ngoten nggih? Itu diantaranya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Adabnya kalau suami istri datang kajian itu anak-anak dipegang istri semua apa bagi tugas dengan bapaknya? Soalnya bapak-bapak kelihatannya kok enak bisa duduk tenang menyimak kajian. Sementara ibu-ibu mondar-mandir ngetuti anak saat kajian. Nggih. Paham nggih Bapak-bapak? Sudah dengar? Sudah, alhamdulillah. Jadi sebenarnya apakah anak-anak harus dipegang ibu-ibu semua ataukah harus bapak-bapak? Mau cari bapak iya. Kok iso? Jadi gini, Pak, Bu, rahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi tugas, Pak. Syukur-syukur masjid menyediakan orang yang ditugasi. Loh, piye Ustaz? Bapak ngaji tenang, ibu ngaji tenang, masjid ngetokne duit untuk bayar orang untuk menjaga anak-anak kayak daycare, kayak tempat penitipan anak. Mantep ora? Mantep. Tapi ya jamai infako. Lah tim bayar gawe duit opo? Ngono, Pak. Ayem kok, Pak. Ya jadi memang masjid yang proper adalah tempat yang ramah untuk semua usia. Buat yang sepuh nyaman. Artinya apa? Untuk kursi roda bisa masuk. Lah Masjid Nabawi lah ngoten to, Pak. Ono ondak-ondakan ya ono tempat gawe kursi roda. Leres mboten? Leres. Ya. Jadi memang ada masjid yang bagus adalah masjid yang ramah untuk semua usia. Apalagi untuk kajian seperti ini, syukur-syukur kalau masjidnya nanti uangnya banyak ya Pak ya. Jadi memakmurkan masjid itu bukan hanya masalah bangunan nih, bukan. Ya jadi bapak ngaji tenang, ibu ngaji tenang, anaknya senang diajak ke masjid karena ada tempat berkumpul dengan anak-anak dan dijaga oleh tenaga yang profesional yang digaji oleh masjid. Kayak tempat meniti, wong gur sedino ae lho Pak, gur sedilut sekian jam, iya Pak. Tenang go Pak, jenengan tenang, ibu tenang, anak pulang dalam keadaan riang, masya Allah. Ya tapi kota infak ojo ki surung-surungan, ojo gur ki delok-delokan, iya Pak. Duit 2000-an, ya nggak apa-apa tapi, ya ini penting, kan rung nemu toh. Ayo dimulai dari masjid, kan sekarang masjid toh, Masjid Al-Ghaffar. Gak ono nggone Ustaz, Allah iku sugih kok. Allah Maha Kaya. Insyaallah mudah-mudahan nanti ada tempat yang dibuat khusus untuk anak-anak. Nyaman. Wong jenengan nate ten kidzona, Pak, tempat permainan anak. Yo kok kula nek tak ajak rono gak gelem balik, Pak. Iya, Pak. Masalahnya kan sumber mancing kulon Pak, njok Malang Kota, itu perjalanannya tak wis rodok menguras tenaga. Lu tapi gak gelem balik Pak. Lu jenengan lak seneng toh Pak. Apa meneh nok tempat itu terdengarkan suara-suara ngaji, wis anake krungu kalimat-kalimat yang baik, seneng, masya Allah Pak. Ya mudah-mudahan nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu Bu solusinya. Jadi digawa bapak apa bapak, saya ambil jalur tengah. Soalnya aku lagi kumpul karo bapak-bapak. Nanti kalau kajian khusus umahat, ya aku jawab tiku bapak-bapak. Ya Allah, wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, salah satu penyebab kerusakan anak-anak adalah karena gadget.
Salah satunya mereka jadi kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Sebenarnya usia berapa anak-anak boleh pegang HP dan bagaimana caranya kalau sudah kecanduan HP? Wallahu ta'ala alam, umur berapa anak itu sudah boleh pegang HP? Coba nanti sharing, konsultasi dengan psikolog. Ya ini lebih bagus karena mereka yang di bidang itu ya. Tapi kalau kita melihat kondisi memang serba sulit ya Pak ya. Di sisi lain kita melarang anak pegang gadget, di sisi lain sekolah ngasih tugas harus pegang gadget. Ya si malakama kita itu. Minimal dibatasi dan dikontrol. Minimal dibatasi dan dikontrol. Kalau emang nggak ada perlu dengan kebaikan ya nggak perlu. Ya. Tapi biasanya gini Pak. Apa yang dilihat anak itulah yang pengen dia lakukan. Anak itu nyapo toh Pak, kok begitu antusias, begitu apa ya, terlalu menggebu-gebu dengan HP. Soalnya indelok bapaknya HP-an, ibunya HP-an, asik gitu. Bapak kok HP-an dengan asik, ibuku HP-an dengan asik. Aku kok gur mendelok dan mendelik, kan ya. Akhirnya pengen juga. Lo kan gitu Pak. Nek anak indelok ibunya maca Al-Qur'an, bapaknya maca Al-Qur'an, kan anak tertarik minta Iqra, minta Al-Qur'an. Lah masalahnya jenengane asik. Apa meneh bapak wis mau miring-miring ini ya Allah. Ya, kadang khusyuk ya. Ngalang-ngalai sholat kan. Sehingga anak-anak jane bapakku nyapo toh. Jane ibuku nyapo. Kan ngoten toh, Pak. Karena anak kan jane gak ngerti. Kalau anak belum keluar kan anak gak ngerti. Ya. Itu diantaranya. Kalau anak sudah kecanduan gadget, piye? Satu, dibuatlah kegiatan yang mungkin bisa menjadi ngurangi gadgetnya. Saya nggak ngomong menghilangkan, butuh proses panjang Pak. Ngurangi. Ada aktivitas yang mengurangi pegang gadget. Ngurangi minimal loh ya. Saya katakan mengurangi dulu. Kalau langsung sulit. Ya kayak wong rokokan lho Pak. Nek langsung kon ninggal ya kadang-kadang kecut Ustaz, mari mangan gak ono sing. Nah. Tapi kalau bisa langsung Masya Allah Pak itu bagus pol. Ya sama kalau bisa langsung berhenti dari gadget kan api pol. Ngoten nggih. Insyaallah pelan-pelan dikurangi dulu. Didik buat aktivitas, banyak-banyak didoakan, lingkungan ya. Kalau lingkungan ning kabeh nggo gadget ya gak iso ninggal nih Pak. Anak pondok itu bisa Pak gadgetan. Hanya Jumat Ahad keempat tok ya gadgetan. Iku wae nek wong tuane ndelik-ndelik ngekeki. Lo di itu nggak boleh pegang HP, kunjungan juga kalau nggak boleh itu. Sama Ustadz Yusuf sama disemprit itu bisa. Ya, bisa lo Pak, bayangkan Pak, bisa. Kenapa? Soalnya gak ono sing didelok kancane, gak ono sing nyekel HP. Selesai kan masalahnya. Lingkungan. Dan yang pondok nggak butuh ngapain kamu ke HP kecuali mau TKA. Udah itu aja kan, selesai semuanya. Berarti lingkungan, orang tua harus support juga. Doa terus. Ngoten nggih? Cukup ya? Ada lagi tuh pekan depan bulan depan tambahannya pertanyaan. Oh yes. Insyaallah disimpan jangan dibuang. Dilanjutkan pekan depan. Kok ya ke masalah tuh di rumah tangga. Ya Allah. Ya mugi-mugi kula lan panjenengan setan sah pinaringan sehat ya, diparingi lancar usahane, sehat badane, sehat fisike, anak-anak kita, keluarga kita diberikan kesehatan dan keberkahan umur. Dan semoga Allah SWT menerima amal-amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.